Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang PTN 2022. Nah, di video kali ini Sugeng akan bahas gimana cara mengurutkan program studi di SNMPTN dengan efektif dan peluang lulosnya itu adalah besar, teman-teman ya. Nah, di sini berarti untuk teman-teman nanti yang masuk siswa eligible 40% di jurusannya teman-teman. Jadi kan nanti 40% dari IPA itu dipilih buat masuk SNMPTN dan 40% dari IPS juga dipilih untuk masuk SNMPTN, itu untuk yang akreditasi sekolahnya itu A. Nah, oke teman-teman, nggak kerasa juga ya, besok kita akan ngebuat akun LTMPT dan juga nanti akan ada pengarahan dari pihak LTMPT ya. Nah, di sini ada infonya nih. Silakan aja lihat nanti besok, teman-teman. Oke, di video kali ini sesuai dengan judul, nanti Kak Sugeng ini udah catat beberapa yang harus Kak Sugeng sampaikan. Nah, untuk memilih atau mengurutkan program studi dengan tepat, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tipsnya, teman. Yang pertama di sini lihat adalah teman-teman harus ikutin minat. Ya, jelas banget ya. Yang pertama itu teman-teman harus ikutin minat teman-teman untuk memilih jurusannya. Nah, gimana misalnya ada dua jurusan yang ingin teman-teman masuki. Nah, di pilihan pertama teman-teman harus yang minat teman-teman pengen di sana gitu ya. Passionnya pengen di sana dan ya pengennya di sana gitu. Itu untuk pilihan pertamanya. Untuk pilihan keduanya bebas gitu ya. Jadi jangan sampai di pilihan pertama teman-teman ikut-ikutan teman, terus ikut-ikutan trendingnya jurusan apa yang sekarang gitu ya. Jangan ya, jangan sampai. Itu yang pertama. Ikutin minat ya. Dan yang kedua, nah teman-teman harus tahu ada PTN klaster 1. Nah, di PTN klaster 1 ini teman-teman harus tempatkan di pilihan pertama ya. Nah, misalnya gini ya teman-teman. Untuk PTN klaster 1 itu gak bisa di nomor 2 kan ya. Jadi udah ada beberapa PTN yang terang-terangan dia itu ya bilang gak mau di nomor 2 kan. Ingat, ini di SNMPTN ya. Nah, di SNMPTN. Nah, untuk teman-teman misalnya ingin tahu PTN klaster 1 itu yang mana gitu ya. Nah, di sini nanti Kak Sugeng akan tulis. Nah, di sini berdasarkan PTN klaster 1 menurut klasterisasi dari Dikti tahun 2020. Nah, ini patokannya. Di sini ada ITB ya, ada ITB, ada IPB, ada UGM, ada UI, ada Unair, ITS, Unhas, UB, Undip, Unpad, UNS, UNY, Unad, USU, dan UM. Nah, teman-teman catat aja ya, nanti lihat di sini. Nah, itu adalah PTN klaster 1 yang dia itu nggak mau di nomor 2 kan. Nah, silakan teman-teman nanti untuk memilihnya. Nah, tips yang ketiga itu adalah teman-teman harus lihat keketatan jurusannya teman-teman ya. Nah, untuk mempertimbangkan urutan pilihan jurusan, teman-teman bisa melihat keketatan itu dari 3 sampai 5 tahun terakhir ya. Nah, nanti bisa lah teman-teman lihat keketatannya itu di web masing-masing PTN, bisa juga di web asli LTMPT. Nah, di sini bisa juga nanti teman-teman untuk misalnya nih, misal ingin peluangnya itu lebih gede, ya bisa teman-teman pilih jurusan yang punya keketatan tinggi itu di pilihan pertama ya. Misal keketatannya persenannya lebih tinggi itu. Oke, itu yang ketiga. Oke, yang keempat teman-teman. Nah, di sini. Yang keempat itu adalah PTN satu provinsi itu di pilihan pertama. Maksudnya PTN satu provinsi dengan sekolah teman-teman itu di pilihan pertama. Itu untuk peluangnya itu biar bisa lebih gede lah ya. Nah, kenapa? Karena di sini teman-teman udah tahu ya bahwa untuk pemilihan jurusan di SNMPTN itu adalah maksimal itu 2 jurusan teman-teman ya. Nah, 2 jurusan itu kalau misalnya teman-teman ingin di luar provinsi yang sekolah teman-teman itu misalnya beda provinsi nih, ya berarti teman-teman mau gak mau harus salah satunya itu harus ada di provinsi teman-teman gitu. Misal teman-teman provinsinya Jawa Barat nih, teman-teman
pengen 2 program studi. Nah, salah satunya itu misalnya pengen ada yang di UB. Nah, berarti salah satunya itu harus ada di Jabar juga. Misalnya Unpad. Nah, Unpad ini harus di pilihan pertama gitu. Jadi jangan di pilihan kedua. Pilihan keduanya UB. Nah, itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin, ya udahlah aku mah pengen di luar provinsi aja satu, ya udah gak apa-apa itu sebenarnya. Jadi silakan teman-teman maksimalkan untuk memperbesar peluang itu, ya pertimbangkan PTN yang satu provinsi dengan sekolah teman-teman itu di pilihan pertama. Itu aja ya. Terus untuk bisa lebih bagus lagi kalau pilihan PTN-nya itu satu provinsi semua ya. Misal dua jurusan, 2 PTN-nya di satu provinsi dengan sekolah teman-teman semua gitu ya. Kemudian di sini tips yang kelima, teman-teman lihat juga track record sekolah teman-teman. Nah, di sini teman-teman pasti udah lihat ya. Misalnya ranking sekolah teman-teman waktu UTBK itu berapa sih, masuk 1000 ini enggak gitu kan, 1000 top. Terakhir, misalnya bisa juga teman-teman lihat alumni ya, alumninya teman-teman yang masuk SNMPTN tahun kemarin itu banyak gak gitu kan, terus berprestasi gak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat alumni yang kemarin bisa masuk SNMPTN di PTN mana gitu. Silahkan aja cek ke BK teman-teman, cari tahu ya sumber informasi dari sekolah teman-teman. Itu bisa peluangnya itu bisa lebih gede kalau teman-teman lihat track record alumni juga. Nah, oke, yang terakhir teman-teman ya, yang terakhir itu teman-teman harus lihat nilai teman-teman. Nah, apakah nilai teman-teman itu udah sesuai ya? Misalnya kemarin alumni teman-teman itu masuk PTNA nilainya segini, dan teman-teman itu nilainya lebih gede nih dari si yang alumni teman-teman. Nah, itu bisa tuh teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat nilai segini bisa masuk mana nih gitu ya. Gitu teman-teman ya. Oke, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman komentar di video ini ya teman-teman. Nanti Kak Sumar akan jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.